Selamat malam, ladies, yang ada di Jakarta, ya kan? Terus narasumber kita yang sekarang lagi ada di Surabaya, Melviana Sihombing. Terus ada host kita juga yang lainnya, host Eureka Women yang lain, yaitu Mirna dan juga Iyut. Dan saya Era, yang kebetulan ada di Sydney. Jadi ini udah jam 11.07 malam. Jadi by the time it is finished, it's gonna be like midnight. Atau mungkin kalau jam 12 lewat, jadinya jadi pagi ya. Jadi Sabtu pagi buat aku. Okay, so ladies semuanya, Melvin ini adalah seorang marriage coaching. Dan dia juga founder buat Bini 2.0. Malam ini Melvin juga akan menjelaskan kepada kita apa itu Bini 2.0. Terus udah gitu akan menjelaskan tentang self love dan sebagainya. So I think this is the time. Ya, semuanya udah ready. Oke, Melvin, semuanya aku serahin ke kamu sekarang. Oke. Terima kasih, Kak Era. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih dulu yang pertama kepada Eureka Women, terutama ya, untuk memberikan kesempatan agar saya bisa sharing di sini. Oke. Sama-sama. Saya sharing dari informasi yang sudah saya kemas, supaya ini bisa menjadi ilmu buat kita bersama. Dan saya juga mau bilang makasih sama teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Juga ada beberapa teman saya di sini. Terima kasih banyak. Dan judul dari webinar ini, kita bisa mulai. Nggak apa-apa ya, aku langsung ini ya, share ya. Boleh. Oke, udah bisa kelihatan ya? Ya. Oke. Judul dari webinar ini adalah saat energi feminin menciptakan cinta yang luar biasa di dalam keromantisan rumah tangga. Otomatis siapa sih istri yang nggak mau punya hubungan romantis di dalam rumah tangga, bener nggak? Kalau misalkan kita nggak mau romantis, mah jadi temen aja, nggak usah jadi suami istri, bener ya? Gitu. Teman tapi romantis bisa nggak tuh? Boleh, itu sesuai dengan komitmen. Tapi mungkin itu nanti kita bisa bikin nanti seminarnya, webinarnya yang lain. Tapi di sini khusus untuk yang sudah menikah dulu. Kita fokuskan ke situ. Nah, tujuan dari webinar ini pastinya, ladies, membantu Anda sebagai istri membangun pola pikir, diikuti dengan beberapa langkah agar Anda memiliki rumah tangga yang sehat dan bahagia. Kita bisa garis bawahi ya, yang sehat dan bahagia. Terkadang yang bahagia belum tentu sehat, yang sehat belum tentu bahagia. Oke. Nah, sekarang saya mau saya mau introduction dulu. Siapa sih saya ini sebenarnya? Ada beberapa teman di sini udah kenal, saya Melviana Sihombing. Saya seorang istri sama seperti kalian yang sudah menikah, ya. Saya juga sebagai seorang coach untuk program Bini 2.0. Nah, banyak orang yang masih bingung apa sih itu si Bini 2.0 gitu kan. Bini 2.0 itu sebetulnya mereka yang sudah menemukan jati diri melalui energi feminin, lalu mereka membangun cinta, tujuannya untuk bisa romantis dalam rumah tangga mereka. Tetapi Bini 2.0 ini bisa dikatakan ketika perempuan sudah melalui proses coaching tersebut. Gitu. Nah, proses coaching ini membantu mereka untuk menemukan jawaban sendiri. Saya bukan Wonder Woman, saya nggak memberi kalian jawaban, ya, tetapi saya memfasilitasi dan saya mendampingi.
Itu bedanya coaching sama consulting sama training. Jadi kalau training dia memberikan informasi, kalau consulting dia lebih memberikan jalan keluar. Tetapi kalau coaching itu proses untuk mendampingi mereka supaya mereka mengerti jalan keluarnya kemana sesuai dengan permasalahan mereka sendiri. Karena bisa jadi kalau saya menjadi seorang consulting, terus saya kasih jawaban sama obat belum tentu cocok sama mereka. Jadi coaching itu adalah proses tanya jawab. Tetapi sebelum tanya jawab, saya harus tahu dulu nih mereka bawa agenda apa. Saya pelajari, setelah saya pelajari, baru proses coaching itu bisa dimulai. Karena saya sudah mempelajarinya, otomatis pertanyaan itu sudah saya bentuk. Supaya mereka bisa menemukan sendiri jawabannya. Begitu. Oke ya, udah jauh sampai sudah jelas sampai sejauh ini? Sudah. Oke. Nah, kalau kita tadi bisa balik lagi kepada judul Saat Energi Feminin Menciptakan Cinta yang Luar Biasa di dalam Keromantisan Rumah Tangga, banyak pernikahan dari usia pernikahan 20 sampai 30 tahun, mereka masih bertanya, tujuan kita nikah tuh apa ya, sayang? Karena kenapa? Karena dalam rumah tangga mereka masih juga sibuk sama handphone. Berantem sedikit, masih aja ngomongin pengen cerai. Mungkin berantem 5 kali, ngomong cerainya juga 10 kali, melebihi dari solusi yang harusnya dihadapi. Jadi, udah deh aku pokoknya mau cerai. Beberapa hal itu sebetulnya bisa membuat mereka bingung, aku harus bagaimana. Karena dengan mereka trauma atas masalah mereka, atau bisa jadi karena mereka nggak mengerti aku harus seperti apa. Karena biasanya yang menikah ini, mereka bilang, udahlah modal cinta aja, everything is gonna fine. Tetapi mereka bisa nggak mendefinisikan cinta itu apa sih? Kayak gimana sih? Gitu kan? Yang penting mah udah pokoknya kita menikah atas dasar cinta dan bahagia. Sekarang definisi bahagia itu apa? Banyak orang blank. Nah, aku mau cerita dulu tentang storyku karena nggak rame dan nggak seru dan egois banget kalau aku nggak bisa cerita dari masa laluku. Jangan dibilang aku juga nggak punya masalah dalam pernikahan. It's complicated for me. It was complicated. Saya menikah, which is dengan seorang ekspatriat, bule, ya kan? Nah, Aku juga bule. oh gitu, bule dari mana Kak Era? Bule dari Australia. Oke, I see. Berarti sekarang Kak Era tinggal di Australia sini? Yes. Oke. Kalau suamiku dia orang US. Oh, oke. Iya. Jadi antara aku sama dia banyak perbedaan yang setiap kali itu dibawa jadi berantem, of course. Dari masalah kecil dibawa jadi berantem. Dari masalah sepele aja dibawa jadi berantem. Salah satu contoh aja gitu ya, kayak kayak di toilet. Kalau aku baru buang air besar gitu, maaf kata, aku pengennya langsung siram. Kalau buat mereka tuh enggak gitu. Tunggu dulu. Blek, langsung siram. Yang penting sedia tisu. Dari situ aku langsung darah tinggi, suaraku meledak-ledak. As you know, aku orang Batak. Kalau aku nggak meledak, it's not me. Gitu kan. Kayaknya kalau aku nggak meledak, kayaknya tuh pesan tuh belum sampai gitu. Kalau bisa mata melotot, suara naik kayak Celine Dion, ya kan. Kau pikir aku ini apa? Disiram, hidungku ini juga punya batas kemana-mana. Benar. Kayak seperti itu. Terus kalau misalkan aku mengerjakan pekerjaan rumah, dulu aku berpikir suamiku tuh nggak pernah care. Aku berpikir aku tuh ngerjain semua sendiri, gitu loh. Ini pernikahan apa kayak gini? At least kamu nice ketika aku lagi beres-beres tanya, sayang kamu butuh bantuan apa? But it wasn't gitu loh. Jadi aku merasa, aduh, masa sih menikah kayak gini gitu kan? Kok rasanya kayaknya semua yang ngerjain semua aku. Nah, dari beberapa problem tersebut,
dari beberapa masalah yang jalan sampai 3 tahun, itu membuat aku betul-betul trauma dan dilema. Dan jujur aja gitu Kak Era, aku tuh nggak sekali dua kali berpikir, aduh kayaknya gue mau divorce deh, aduh kayaknya gue mau divorce nih, gue nggak bisa kayak gini. Tetapi di balik itu, Sorry, ini aku nanya. Ini konteksnya Melvin di Indo atau Melvin di US juga waktu itu? di Indo. Di Indo Jadi ya. setelah menikah, kami menikah di Bali, menikah di Amerika, langsung kami stay di Indo. Mm-mm. Gitu. Nah, jadi ada beberapa kali aku berpikir, aduh kayaknya aku divorce aja lah, kayaknya aku cerai aja lah. Tapi di sisi lain, kalau gue divorce apa kata orang ya, terus ntar mak gue bunuh diri gimana? Bapak gue bilang, malu-maluin kau, kucoret kau dari kartu keluarga. Gitu kan, apalagi namanya aku bawa nama orang Dilema orang Batak Batak. ya, Mel. Itu, kau nggak pikir bapak itu penasehat adat. Jadi banyak yang aku pikirin. Tetapi yang harus aku sadari, kenapa aku tidak menceraikan dia? Karena aku cinta sama suamiku. Itu dulu. Tapi apakah modal aku mencintai dia itu bisa membuat aku bertahan bahagia? Kadang kan kita mikir, aku cinta sama dia, tapi dia kayaknya nggak ngasih imbang sama saya. Apakah itu pernikahan? Gitu kan? Itu selalu menjadi pertanyaan dalam rumah tangga. Akhirnya dalam 3 tahun kami punya masalah, terus di akhir aku dihadapkan dengan kenyataan bahwa kedua orang tuaku meninggal. Itu pas aku lagi masalahku tuh high banget gitu loh. Tambah lagi bapakku meninggal bulan Februari 2020, lalu ibuku juga meninggal di bulan Agustus. It was complicated dan aku sempat stres, sempat dilema, sakit tukak lambung, migrain, badan sakit-sakit, diare, pokoknya semua penyakit itu udah kumpul jadi satu. Nah, saya berpikir, apakah pernikahan itu seperti ini? Kalau seperti ini yang benar aja dong. Berarti kita menikah untuk apa? Benar nggak sih? Gitu loh. Gimana caranya aku bisa bahagia dalam pernikahan walau apapun yang terjadi? I'm still happy. Itulah kenapa akhirnya aku mencoba untuk mencari jalan. Aku coba untuk bikin framework. Aku uji diriku sendiri. Dan satu temuanku yang paling aku keep sampai saat ini yaitu self-love. Oke? Kenapa sih harus self-love? Ya kan, Kak? Ini aku waktu itu. Self-love is so important because when you are all alone and it is 3 a.m. and you are crying, who's going to be there for you? You. You have to pick yourself up and find the strength to carry on. At the end of the day, you are all you have got. Ya, kalau ada temen sih ya, sahabat, ya banyak sih ya sahabat deket gitu ya. You can call me all the time, Mel, because we are a soulmate gitu. Tapi kan sahabat kita bukan robot yang harus terus angkat telepon kita. Tetap kita harus berpikir semua itu kembali kepada diri kita. Jadi tetap yang menjadi satu kesatuan sahabat kita itu adalah diri kita. Jadi mau jam 3 subuh, mau jam 7 malam, mau jam 6 pagi, if something wrong with you, you have you. And you are all you've got. Ya, sampai situ. Dan self-love ini aku buatkan menjadi 10 step. Step pertamanya adalah gratitude. Nah, Kak Era, kalau kita lagi happiness, lagi dapat berkat, itu tuh gampang banget kita untuk mengucap syukur, bener nggak sih? Betul. Kayaknya, rasanya tuh, kayaknya ya gitu kan. Biasa kan kalian mengucap syukur, Ya kita langsung, dapat aduh puji Tuhan, puji alhamdulillah. Tuhan, Gitu iya, kan. iya. Tapi susah banget ketika kita punya masalah untuk mengucap syukur. Gue mengucap syukur untuk apa ya? Gue aja sekarang lagi kayak begini gitu loh. Kayaknya tuh susah gitu, walaupun mulut kita udah ngomong, tapi kok kayaknya susah gitu. Tetapi justru itulah hal pertama yang membuka pemikiran kita, yang menenangkan jiwa kita kalau kita push ourselves to gratitude. Walaupun apapun keadaannya. Bahkan
dalam keadaan susah, hal pertama kalau bisa gratitude dulu. Dan ini dia kenapa kita harus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur yang pertama merubah apa yang kita miliki menjadi cukup dan lebih. Biasanya kalau kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya, aduh hari ini aku makan gado-gado. Nah, itu kepancing kita untuk mengucap syukur yang lain gitu. Oh iya ya, Tuhan mengucap syukur juga aku ya, aku makan gado-gado ditemani sama suami. Ah iya juga ya Tuhan ya, aku makan gado-gado dengan suami, terus view-nya sawah gitu. Akhirnya karena kita mengucap syukur dengan hal yang cukup menjadi lebih dan lebih lagi. Itu memancing kita untuk terus bersyukur dengan apa yang kita punya di hadapan kita. Lalu yang kedua, ia mengubah penyangkalan menjadi penerimaan. Karena dengan bersyukur kita legowo. Oke, aku bisa terima. Aku bisa terima. Yang berikutnya, kekacauan menjadi keteraturan. Kebingungan menjadi kejelasan, membuat semua masa lalu kita menjadi masuk akal. Biasanya kalau kita lindungi diri kita dari dinding, kita nggak bakalan bisa melihat apa di luar situ. Tetapi ketika kita berserah, kalau mengucap syukur itu dalam keadaan susah itu kita kayak surrender ya. Udahlah, gue cabut ego gue cabut semuanya, udahlah Tuhan. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini suamiku marah-marah sama aku Tuhan. Kita membuka dulu gitu loh, menghancurkan dinding ego kita dulu supaya kita bisa tahu kenapa dia marah. Apa yang terjadi? Ada pesan apa dari ini semua? Berikutnya, membawa kedamaian untuk hari ini. Dan yang terakhir, menciptakan visi untuk hari esok. Lalu, kalau lagi susah kayak gini, Mel, untuk mengucap syukur, Mel, gimana ya cara memulainya ya? Gitu kan? Nah, kita mengucap syukur dulu aja untuk 3 hal ini. Aku nggak akan bacain banyak, tapi aku bacakan dulu aja 3 hal penting ini. Dibilang di sini ada affirmation for gratitude. 3 aja ya, nanti selebihnya nanti bisa kalian baca. I'm grateful for all I am. Kita mengucap syukur dulu untuk diri kita sendiri. Accept yourself. Kamu mau dalam keadaan seperti apapun, mengucap syukur dulu. Saya mengucap syukur Tuhan karena Kau sudah bentuk aku menjadi seorang perempuan orang Batak, gitu kan? Saya kulit hitam, gitu. Dengan keadaan seperti ini, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur bahwa dengan adanya diriku. Itu dulu. Yang kedua, I'm super grateful to able to enjoy all the little things in my life. Aku mengucap syukur Tuhan untuk sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Even that's little things. Sekalipun itu hal kecil, aku mengucap syukur. Nah, yang ketiga, Kak Era. Ini yang harus kita coba ciptakan dalam kehidupan kita supaya ketika kita punya masalah, itu like going through, gitu loh. Di sini dibilang, I'm grateful to be able to show gratitude even in the worst situation. Oke, saya mengucap syukur karena saya bisa mengucap syukur dalam keadaan terburuk. Jadi dia kayaknya mengucap syukurnya double di sini. Saya mengucap syukur karena saya bisa mengucap syukur dalam keadaan terburuk. Nah, kita bisa mulai dengan hal kecil. Kalau ini sudah menjadi satu poin kita selalu mengucap syukur, pasti ada poin-poin lain yang kita dapat. Nih, jadi kalau bisa setiap hari kita buat seperti seperti diary-nya, diary for grateful. Nggak usah banyak-banyak, 3 aja dulu kita coba, kita praktekin. Misalkan kalau saya ya, hari ini saya mengucap syukur karena saya diundang Eureka Woman untuk hadir di sini untuk bisa sharing dengan teman-teman. Yang kedua, saya mengucap syukur untuk informasi yang saya dapat, supaya ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman, juga untuk saya. Yang ketiga, saya mengucap syukur karena saya sekarang menambah teman baru. Gitu. Nah, sekarang kalau saya boleh tanya sama teman-teman, boleh diingat hari ini kira-kira teman-teman bersyukur untuk hal apa? Teman-teman bisa
bisa ya kita chatting di sini ya. Misalkan aku mengucap syukur untuk hal apa. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen di-keep sendiri nggak apa-apa. Coba nih, ada nggak ya yang bilang Oke. mengucap syukur untuk apa gitu? Bisa di chat, jadi aku bacain. Kalau ada yang mau kasih tahu. Kalau Mirna bersyukur masih tetap sehat sampai hari ini, bener banget. Ini penting Amin. banget. Betul. Bener betul. loh Melvin, ini aku cerita soal ini dulu ya, bersyukur tetap sehat ini. Karena jadi few days ago gitu, ini maksudnya teman kita dari SMA juga, dan yang at the moment dia yang paling deket sama Iyut sekarang ini gitu, salah satu YRK host juga. Jadi suaminya meninggal. Terus mungkin Melvin tahu juga kali Martin Saba. Oh iya. Nah, itu suaminya. Penyanyi rohani ya kalau nggak salah ya, Martin Saba ya. Dia kan dia meninggal karena apa namanya karena jantung gitu kan. Terus udah gitu the next day salah satu suaminya temen juga meninggal karena COVID gitu kan. Dan teman kita ini kebetulan teman SMA gitu ya. Teman kita ini lagi hamil dan harusnya due date melahirkannya itu hari Minggu tanggal 14 kan. Tautonya the next day dia melahirkan. Gitu. Jadi suaminya meninggal, terus the next day dia melahirkan, dan dia sama anaknya juga positif COVID gitu. Oh, ya Allah. Ya kan? Terus udah gitu, ada teman lagi sekarang lagi isolasi karena dia sekeluarga, jadi dia punya anak 3, 1 anaknya nggak kena, tapi dia yang berempat kena. Ya kan? Jadi di situ yang kebetulan karena ada di grup ya, kita jadi ini apa namanya? Jadi sedikit worry juga ya. Kita jadi gini, gila ya gitu. Ini waktu dulu gitu, maksudnya sehat itu kan biasa aja gitu. Sekarang itu sesuatu yang luar biasa. Aku sampai chat sama teman, sama sahabat baik aku, terus dia bilang, iya nih emak gue juga bilang, bangun pagi bisa nafas, itu udah alhamdulillah banget katanya. Bener banget. Nah, sambil ini aku bacain ya. Dewi bilang bersyukur masih bernafas sampai detik ini, memiliki keluarga yang utuh dan rezeki yang cukup, alhamdulillah katanya. Terus udah gitu, Widya bilang aku bersyukur masih diberikan kesehatan, tidak kekurangan materi, berkumpul dengan suami dan 2 anak yang lucu, dan bisa melakukan pekerjaan dengan penuh berkah di rumah. Puji Tuhan. Terus aku nggak tahu namanya nih, tapi pakai nomor 5507352. Oke. Saya mengucap syukur hari ini sibuk warawiri belanja, cucian piring banyak, rumah berserak karena tamu yang berdatangan ke rumah. Kalau yang ini pasti dia ini gratitude. Apa namanya, during the worst situation. The worst situation, iya di step ketiga. Nah, iya itu. Udah gitu katanya tamu-tamu yang berdatangan ke rumah, mungkin ini kali ya merayakan Chinese New Year. Iya, bisa jadi, Bisa jadi. Nah, iya. Ada lagi yang mau apa namanya? Mau chat bilang mengucap syukur untuk apa? Mungkin udah kali ya. Udah kali. Oke. Kita lanjut lagi ya. Itu untuk step pertama mengucap syukur. Oke. Kita lanjut ke yang 2, speak love. Nih, kalau kita bisa berbicara bahasa kasih sama pasangan, ya kan, sayang, you are so handsome, gitu loh. Sayang, kamu tuh baik banget sama aku. Seharusnya kalau kita bisa begitu, kita juga bisa speak love kepada diri kita sendiri. Di sini Brené Brown mengatakan, talk to yourself like someone you love. Banyak dari kita ya perempuan itu, kalau kita sudah ada masalah, terutama saya jujur gitu kan, kalau lagi ada masalah, Melviana, aduh, kayaknya kamu nggak bisa deh. Kenapa sih? Kamu kayaknya gagal-gagal terus. Kamu tuh kenapa sih, Mel? Itu nggak munafik sih, sebetulnya kan hati kita yang ngomong gitu kan, gitu. Itu tuh pasti gitu loh, dengan sendirinya tuh pasti gitu kayak bergumul gitu.
tapi jarang ada yang bilang, aduh, Melviana gagal nggak apa-apa, kan masih ada waktu, gagal itu adalah kesempatan, maju yuk, gitu. Kayaknya jarang yang kayak gitu, tapi kita perlu bangun. Nah, inilah gambaran kalau kita betul-betul bisa speak love ke diri sendiri. Kata cermin di sini gini, "Hey beautiful, yeah you," katanya. "I hope you know just how incredibly unique you are in every single way. The way that you walk, the way you smile, the way you laugh, they all add up to one very amazing person. And guess what? The person is you. So keep up the good work." Jadi seharusnya dengan apapun yang ada di hadapan kita, apapun diri kita harus support diri kita bahwa kita tuh bisa, kita tuh cantik. No matter what, kita tuh cantik karena kita bersyukur. Tadi kan dibilang waktu grateful, I'm grateful for who I am gitu loh. For all who I am gitu, dengan siapa saya. Artinya kita nggak boleh menjatuhkan diri kita sendiri. Kita harus speak love kepada diri kita sendiri. Nah, speak love seperti apa yang selalu bisa mensupport kita? Ya dua hal ini yang harus bersifat positif dan yang bersifat support. Ketika kita jatuh, kita bilang, tenang Mel, kamu mah bisa, cuma dikasih kesempatan aja Mel. Ya, ayo bangkit lagi. Kalau misalkan gagal, tenang, berarti kamu nanti disuruh ngasih lagi langkah berikutnya apa. Jadi sifatnya positif dan support. Nah, terkadang yang tadinya orang udah berpikir, aduh, aku ini beautiful gitu kan, aku ini great mom, I'm beautiful mom. Gitu. Tetapi bisa jadi mereka langsung down karena apa kata orang. Mereka terlalu menelan mentah-mentah apa kata orang. Dibilang di sini, don't look at yourself through their eyes. Tetapi lihatlah dirimu dari kacamatamu sendiri, bahwa kamu adalah cantik dan kamu perlu diakui bahwa kamu cantik. You are great, you are beautiful. Oke. Nah, itu step kedua. Jadi step pertama itu kita grateful, mengucap syukur. Kalau bisa kita mengucap syukur untuk yang 3 tadi. Apalagi di step yang ketiga. Aku bersyukur karena aku bisa bersyukur di dalam keadaan terburuk. Gitu kan. Nah, sekarang step ketiga, ladies, adalah ini ya, surround yourself with good. Apa sih sebetulnya surround yourself with good? Kelilingilah dirimu dengan hal-hal yang baik. Seperti apa sih? Nah, seperti ini dia. Kelilingilah dirimu dengan yang pertama, pola hidup sehat. Nah, ini sih sebetulnya udah pelajaran dari SD, Kak Era ya. 4 sehat, 5 sempurna. Tidur yang cukup. Kalau misalkan sekarang PLN mati atau ada masalah dengan PDAM, it's okay. Besok masih bisa dilanjutkan. Tidurlah yang cukup. Nggak usah dibawa pikiran. Gitu kan, makan makanan yang sehat. Gitu. Kita kan tahu makanan yang sehat itu yang diambil dari tanah, yang dipetik dari pohon, semua yang segar-segar. Yang kedua, bacaan atau tontonan yang sehat. Ladies ya, kurangin kita nonton lambeh turah, apalagi yang bersifat manas-manasin diri gitu kan, apalagi ada supporter dari fans artis lain gitu kan. Kayaknya kalau artis kita terluka, kita langsung berbondong-bondong ngajakin grup, hayu kita huru-hara. Itu mendingan kita kurangi dan kalau bisa kita hindari gitu kan. Nah, kita biasakan nonton tontonan yang sehat, contohnya seperti Eureka Woman, video-videonya sangat mensupport Bener kita. banget. Iya dong. Aku nonton semua video Eureka Woman dari pertama sampai akhir. Sama Joy Pauline, sama di Bali yang terakhir, sama yang terakhir itu yang fashion itu ya. Aku kayaknya seneng gitu loh. Aku belajar fashion juga dari situ. Nah, yang susah, Kak Era, yang susah kita hadapi itu nomor 3. Orang-orang sehat. Apalagi kalau kita sudah dikelilingi sama adat, ya, diikat sama adat, rasanya kita susah menghindar. Besok nanti ada arisan si Taurus datang, kau Yana. Nah, di situ orang semuanya pada negatif, mau menghindar nggak enak. Gimana caranya? Itulah kita harus pintar-pintar. Gimana caranya kita bisa mundur. Di sini dikatakan the power of stepping away. Kita hindari api itu supaya kita juga nggak menebarkan api itu ke orang lain.
stepping away. Kita mundur. Karena kata Albert Einstein, katanya stay away from negative people. They have a problem for every solution. Kalau orang yang positif kan, they always have solution in every problem. Yang negatif itu kita hindari. Gimana sih, Pin, caranya? Gue nggak enak sama dia. Kemarin gue ngutang sama dia, Mel. Tapi dia negatif banget gitu kan. Mel, gimana caranya ya, Mel? Ya habis kalau gue mintain pendapat, kayaknya dia tuh kayak ngompor-ngomporin. Gimana? Karena kita dari timur, kita kan bisa ya ngomong secara pelan-pelan gitu. Kayak, aduh, Say, kayaknya hari ini aku nggak bisa dulu gosip ya. Aku mau ngurus suami dulu. Atau kita hindari, misalkan dia ngajak beberapa kali untuk ketemu, kita hindari pelan-pelan. Atau kalau misalkan di sosial media, ya udah kita unfriend aja. Dari Facebook, dari followers gitu, jangan takut kehilangan followers gitu. Misalkan followersnya udah 1 juta, aduh, aku mau cabut 5 orang, kan masih ada sisanya banyak. Lebih baik kita berteman sedikit dengan orang-orang yang positif daripada kita merangkum orang-orang sebanyak mungkin tapi isinya negatif. Kita yang mati sendiri di situ nantinya. Makanya benar dibilangkan kata orang-orang, kalau kamu deket sama tukang parfum, kamu bakal kecium juga harumnya. Gitu ibaratnya, kalau kamu dekat sama orang-orang positif, kamu akan kelihatan juga positif gitu di depan orang lain. Gitu. Nah, ini yang agak berat sama kita itu untuk say no. Ini kita harus sudah mulai bangun. Kalau kamu mau hidup sehat, mau stay positif, mau belajar self love, kita harus berani katakan say no kepada orang-orang yang hanya memberikan dampak negatif sama hidup kita. Itu nanti sebetulnya sih kita sendiri yang bisa lah caranya lah. Kan karena kita kan nggak enak ya kalau misalkan langsung to the point gitu. Tapi kita sendiri akan tahu caranya. Pelan-pelan aja kita hindari. Dikatakan di sini kata Oprah Winfrey, surround yourself only with people who are going to take you higher. Bertemanlah sama teman-teman yang akan mengangkatmu tinggi. Jadi jangan berteman sama teman-teman yang malah menjatuhkan kita, tapi bertemanlah sama mereka yang always support kita, tapi supportnya harus tetap yang positif, gitu ya. Karena kan kadang ada gini nih, energi feminin ini ya, kalau kita mau bahas sedikit masalah energi feminin untuk besok. Energi feminin itu kadang gini, nggak salah sih sebetulnya kalau misalkan kita ketemu sama teman cewek, terus kita nangis gitu kan, terus kita bilang, aduh gue kayaknya nih curiga sama laki gue nih kayaknya selingkuh, dia kayaknya ke toilet bawa-bawa handphone, kenapa ya gitu kan, nge-gym bawa handphone, ke toilet bawa handphone, nyiram tanaman bawa handphone. Energi feminin kita mengatakan, aku simpati sama dia as a woman. Cuman kadang salah kita menempatkannya. Kita bilang begini, aduh sia, jangan-jangan selingkuh etama euy. Coba kamu cek. Coba nanti malam, diem-diem ketika dia tidur, ambil handphonenya, kamu cek, kamu buka. Jangan-jangan say, dia ada perempuan lain. Teman sih teman, benar, sahabat sih sahabat. Tapi kita lihat konsepnya ketika dia bicara. Kalau cuma hanya buat ngomporin kita harus lebih bisa mengontrol pemikiran kita. Itu. Nah, ada lagi yang lucu di gambar sebelah, a good friend is like a good bra. Udah tahu kan dengan usia. Payung udara kita longgar, tetapi a good friend itu kayak bra Victoria's Secret, diangkat lagi ya kan, ada push up-nya di sini, jadi kelihatan lebih terbentuk. Ya push up bra. Gitu, oke. Next ya, tadi kan surround yourself gitu. Nah sekarang live in the now. Wah, ini mah aku banget dulu. Dikatakan di sini, ketika kita mau live in the now, coba kita berpikir seakan-akan besok tidak akan pernah kembali. Let me live today in this moment as if tomorrow will never come. Biarlah aku hidup di saat ini seolah-olah seakan-akan hari esok tidak kembali. Seolah-olah saat ini itu tidak akan terulang. Gitu. Ya, amit-amit ya. Tetap kita berdoa, kita panjang umur, sehat-sehat. Tetapi ini adalah satu step dari kita mengucap syukur. Jadi kita mengucap syukur atas hari ini, kita nikmati yang seolah-olah besok itu tidak akan kembali. Live in the now. Nah, terkadang Kak Era,
live in the now itu susah buat mereka yang ada di sebelah kanan. Dia kan ini kan ada orang ya, just let's say daddy with the puppy. Dia si daddy-nya ini tuh mindful versus the puppy-nya mindful. Ketika dia mengajak jalan si papinya, dia nggak melihat ada pohon hijau di depannya. Dia nggak melihat matahari bersinar. Karena terlalu banyak yang dia pikirin. Karena dia terlalu worry dengan apa yang terjadi ke depan. Sehingga apa yang di depan mata mereka nggak nikmatin. Nah, banyak juga teman-temanku, kalau aku ajak ngobrol kayak gitu. Aku ajak ngobrol nih. Udah aku tanya, gimana jadinya? Dia bilang, di bagian mana tadi? Hello, assalamualaikum. Anybody there? Hello. Karena dia tuh nggak mendengarkan aku gitu loh. Nggak fokus. Aku kopi udah habis, dia masih ada di situ kopinya. Aduh, gua teh bingung, Melvi. Kenapa? Stres anak-anak gua mah, daring di rumah, ini pengen bunuh diri. Gua Mel. Udah pelajarannya susah-susah. Udah sekarang laki gua juga diajak kerja sama nggak bisa. Numpuk. Sebenarnya ya ada hal yang kadang kita lewatkan nih. Kalau kita lagi punya banyak masalah, terus teman bilang gini, Mel, gua nggak bisa nih ngasih jalan lu keluar, tapi as a friend, hayulah kita keluar dari rumah biar lu nggak penat, kita jalan-jalan. Kalau kita taruh dulu nih problema kita nih, kekusutan otak kita ya, kita taruh aja dulu, biarkan di situ. Kita fokus sama teman kita. Bisa jadi ketika kita keluar sama teman kita menemukan jawaban di situ. Bisa jadi dengan cara apapun, tiba-tiba kita kayak gini. Oh iya ya. Oh oke. Oke. Oh iya benar-benar. Dengan sendirinya. Nah, biasa kan kalau misalkan kita ada masalah, kita nggak fokus hari itu, coba kita belajar pernapasan. Seperti yang aku dengar waktu Bu Mirna itu ada video ya dengan salah satu teman di Bali, itu kan ada namanya latihan pernapasan ya. Ada 2 orang. Ya, ada. Bo apa gitu loh. Itu aku pernah juga baca bukunya juga, itu pernapasannya bagus itu. Jadi kalau kita lagi ada masalah, coba kita tarik nafas. Kalau nggak salah. Ya, Bu Teko. Ketika kita ada masalah, penat, kita stres, coba kita tarik nafas, ya kan? Tarik nafas, take a deep breath. Kita calm down dulu, kita tenangkan diri dulu, terserah mau minum kopi, mau minum teh, nikmati dulu, baru kita mulai berpikir pelan-pelan. Entah itu kita langsung telepon teman untuk sharing, atau apapun itu, yang penting yang pertama adalah taking care yourself dulu. Take a deep breath dulu. Nah, kalau boleh aku tahu nih, sama teman-teman kita bisa buka chattingan. Nah, kira-kira kalau teman-teman lagi mindful, lagi benar-benar mindful, lagi benar-benar stres, itu biasanya di dalam situasi corona ini apa gitu loh? Apakah anak-anak, contohnya anak-anak sekolah daring atau apa? Boleh sharing ya? Aku boleh tahu ya? Nah, teman-teman, kalau mau ini boleh langsung di chat. Sambil nunggu, aku mau bacain Iyut tadi bilangnya tentang ini ya, tentang bersyukur. Oke. Iyut bilang dia bersyukur hari ini bisa bersama keluarga, terus ketemu sepupu lama yang udah lama banget dari kecil, baru ketemu lagi. Puji Terus, Tuhan. Ya, terus udah gitu ada Ajeng, dia bilang aku bersyukur masih disayang keluarga. Posisi pas aku drop total dan mereka setia sama aku. Bener banget ya, keluarga tuh paling kita selalu meremehkan, tapi itu selalu jadi sandaran terakhir gitu ya. Betul. Apalagi kalau kita di Batak kan ribut sana sini gitu kan. Pada the end of the day kita baliknya ke keluarga juga kan. Apalagi kita jadi cewek Batak juga emosinya itu kan luar biasa gitu. Jadi kita bilang nggak ada lu juga kagak apa-apa, gue bisa nih gitu. Exactly. Sebetulnya bukan luar biasa, luar binasa kalau kita, apalagi apalagi kalau aku kan berhombing ya, which is terkenal si Jeram
si Jeram paling galak, hati-hati katanya. Sekali ngomong, tsunami katanya, angin topan. Oke. Ini Elis bilang bersyukur hari ini bisa masak bareng suami dan aman, tidak berselisih di dapur gara-gara cara masak atau kebiasaan cara masak. Malu masih pernikahan 3 tahun katanya. Iya. Gak usah worry Elis, aku yang udah mau memasuki pernikahan ke 9 tahun aja masih berantem di dapur. Masih betul. Oke, untuk pertanyaan yang tadi, ini Mirna bilang, yang bikin kesel biasanya school from home, PR banyak, lalu anak rewel, bisnis menurun, pasangan sibuk sendiri. Kayaknya ini masalah ibu-ibu semuanya ya. Ibu-ibu semua, ya. Iya, kalau aku tuh sambil nunggu yang lain typing. Kasih tahu di chat ya. Aku kasih tahu yang aku gitu. Aku itu lebih ke anak-anak yang kadang-kadang aku karena sibuk sama kerjaan rumah dan sebagainya, jadi aku udah ya anak-anak pada ini pada itu, ya udahlah biarin aja lah, yang penting anteng gitu kan. Nanti pas nyampe rumah, nanti suamiku bilang nih, you let the kids eat everywhere, katanya gitu. Jadi they should sit on the dining table, katanya gitu kan. Jadi nggak kemana-mana gitu. Terus udah gitu aku bilang, I told them already. I told them so many times gitu. I get mad with them, but they don't listen gitu kan. Terus udah gitu, iya karena because you started in the beginning katanya. I can't believe that you run around feeding the kids katanya gitu kan. Karena kalau orang Indo kan, apalagi ibu-ibu Asia, aku soalnya punya teman juga orang Thailand, yang anaknya kemana-mana dia lari-lari suapin anaknya supaya anaknya bisa makan. Bisa gitu. makan, betul. Bener. Kita kan mikirnya gitu. Kalau bule beda. Straight. Put the food on the table, katanya put the food on the table. If they wanna eat, they will eat. If they don't want it, that's it. Katanya gitu. Nggak usah lo bujuk-bujuk ini itu katanya. Completely different culture gitu kan. Yang sampai sekarang seperti yang aku bilang, ini aku udah mau memasuki ke 9 tahun pernikahan. Tetap jadi masalah karena anakku ada bapaknya, mereka makan di meja, begitu bapaknya nggak ada, mereka makan di mana-mana, bapaknya nemuin dongnya ada crumb di sofa, ada ini ada itu, aduh. Jadi anak-anak tuh paling bikin aku sepaneng. Nah kalau Dewi bilang yang bikin kesel kalau ketemu temen yang suka makan temen. Nah. Teman suka makan teman, dulu aku sering dengar istilahnya, tapi sekarang aku jadi Lupita Jones ya. Itu kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Teman makan teman kayak gimana sih, Mel? Bisa remind me nggak? Aku udah lupa deh. Mungkin gini kali ya, kalau teman makan teman itu ketika kita punya pacar, dipacarin juga sama teman kita. Gitu ya. Iya. Gitu. Dulu nih istilah ini sering banget, tapi kok jadi lupa ya. Teman makan teman. Nah itu balik lagi tadi kan, surround yourself with good. Kalau kamu tahu teman itu sudah mengkhianati kamu, ya udah gitu, batasi. Bukan kamu membenci dirimu, tapi karena kamu mencintai dirimu gitu. Kan berapa juta orang hidup di dunia ini, bukan hanya dia. Kita bisa cari teman. Kalau dari kita sudah mengerti apa itu self love, kita nggak susah cari teman yang baik. Gitu. Nah, paling parahnya juga ketika dibilang teman makan teman, terus pacarnya kita juga mau sama teman kita. Oh, berarti itu udah benar, udah kak. Berarti itu bukan yang terbaik untukmu. Cari lagi yang lain gitu. Biarin aja itu toksik. Bener. Kalau misalnya masih, oh ya benar. Kalau misalnya masih digodain terus pacar masih kekeh gitu ya, masih nggak apa-apa kan? Oh, berarti temen gua nih yang nggak bener gitu kan? Iya. Tapi kalau pacar juga mau, dua-duanya deh tuh yang nggak bener. Iya. Kan kalau misalkan kan gini, kita itu kan punya feeling kan, kita punya firasat. Itu satu kekuatan buat perempuan itu ya, karena dia memiliki energi feminin, firasatnya itu tajam gitu. Jadi kita tahu, kita bisa melihat, terus kita bisa bertanya sama pacar kita, kamu suka nggak sama dia? Gitu. Dengan dia menjawab pun kita bisa tahu gitu loh, dia jujur atau enggak gitu. Terus kita lihat kalau misalkan ternyata dengan berlalunya waktu, oh mereka dating gitu kan, terus kita remind, taunya masih seperti itu, ya udah gitu loh, dengan bijak kita, oh
berarti kamu bukan yang terbaik sayang gitu, dan aku mungkin bukan yang terbaik buatmu gitu. Ternyata temanku adalah pilihanmu. It's okay, berbesar hati aja gitu. Masih Saving banyak Voice. ikan di ini Di di lautan laut, luas. bener. Masih banyak ikan di lautan, jangan takut, Cin. Pokoknya mah yang penting self love dulu, ya kan? Laki-laki mah udah datang sendiri kayak magnet gitu, ngantri di belakang. Oke, Berdasarkan ada lagi? pengalaman ya, Mel? Pengalaman banget. Aku mah pengalaman banget dihianati. Cus. Tapi aku belajar dari situ. Kenapa lo mengkhianati gua ya, gitu kan? Oke, Gitu. kayaknya kita boleh lanjut deh. Boleh Ini lanjut ya. ya yang chat cuma segitu aja yang ngasih tahu. Oke. Oke, itu tadi live in the now. Jadi present dan fokus. Anggaplah seolah-olah bahwa besok bahwa hari ini tidak terulang lagi. Jadi nikmatin apa yang ada di hadapanmu hari ini. Nah, berikutnya untuk nomor 5 adalah self care. Nah, ini kan banyak gambar nih, ladies. Di sini ada yang dia kayak dia habis scrubbing ya, habis luluran. Terus dia kayak berjemur gitu. Terus ada yang dia menikmati waktu di bathtub, sambil minum wine gitu kan. Dia menikmati banget harinya. Terus ada yang dengerin musik gitu. Ada yang pergi ke pantai, ada yang suka foto-foto. Jadi dia bikin momen-momen di gambar-gambar itu dia jadikan momen gitu karena suka foto. Nah, sekalipun ya kan kebanyakan kita di sini kan ibu-ibu, sekalipun kita penat dengan anak-anak yang daring di rumah, yang lari ke sana ke sini gitu ya, nggak bisa diem gitu. Terus tambah suami kita tuh nggak bisa jadi partner gitu kan. Kalau ibarat orang Batak mah pengen gua gantung gitu. Tapi sabar. Satu hal yang harus diperhatikan adalah self care. Coba seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau memang kalau bisa setiap hari coba kita luangkan waktu untuk taking care of ourselves. Kalau misalkan ternyata teman-teman tuh nggak suka ke salon gitu, aku nggak terlalu suka dandan, ya cari hal lain gitu. Misalkan aku suka tuh nanam tanaman, Mel, do it gitu. Mel, aku suka meditasi, do it. Mel, aku suka bikin buku, do it. Selama itu bisa membuat dirimu tuh refresh lagi gitu. Kayak di charge lagi gitu. Jadi baterainya full lagi. Karena kenapa? Kalau kita udah habis sama masalah yang ada, sama ngurusin anak-anak, sama masalah sama suami, ketika something happen with our family, let's say sama anak kita, sama orang tua kita nggak bisa membantu mereka karena apa? Karena kita ibarat kayak ini, kayak teko yang kosong ini. Kita mau ngasih apa sama mereka? Anak sakit, kita udah keburu sakit, terus gimana kita mau taking care sama mereka? Makanya dibilang you cannot pour from an empty cup. Take care of yourself first. Gitu. Makanya kan kalau nggak salah ya di pesawat itu dikatakan kalau kita mau menyelamatkan anak kita, misalkan selamatkan dulu dirimu. Gitu. Kalau kamu menyelamatkan anakmu, kamu nggak diselamatkan, anakmu juga terpisah juga dengan dirimu nanti. Anaknya kemana, ibunya kemana, gitu. Makanya dibilang taking care dulu for yourself, gitu. Take care dulu yourself. Apapun itu, misalkan mau nanam apalah, pokoknya boleh mulai sekarang itu kita break down. Paling nggak 3 hal aja. Seminggu sekali gue mau ini misalkan kalau lagi corona kayak gini ya. Kan kita kan kayaknya terkurung sama kegiatan ya. Di rumah aku mau nanam atau mau beli ikan gitu, ikan hias supaya jadi bahan refreshingan aku gitu. Terus nanti aku mau bikin apa ya? Mau bikin YouTube gitu. Mau bikin apa kek terserah, atau aku mau tidur aku mau belajar tentang make up aku mau luluran apapun itu yang bikin teman-teman jadi refresh, jadi menimbulkan itu kan sebetulnya membangun imun sistem juga gitu loh. Itu yang membuat kita sehat juga gitu. Kayak gini ya, kan aku kan suka nanam ya Kak Era ya. Terus terakhir aku nanam cabai Kak Era, cabai rawit. Aku coba nanam cabai rawit. Terus bertumbuh nih ada 5 cabai rawit. Aku sengaja nih Kak Era masak mie pakai cabai, aku petik. Terus aku sambil ketawa gitu, ya ampun, cabaiku udah numbuh, ya ampun. Terus aku masukin dong ke
ke Tupperware gitu Indomie. kan. Iya, ke Tupperware terus aku iris-iris dengan senyuman gitu kan. Aku masukin ke mie, terus aku bilang ke orang-orang, cabai gue ini udah tumbuh, berhasil Panen. gue panen. Terus datang suami, sayang, you tinggal go to pasar, I give you 30,000, kamu udah dapat lebih dari 5 biji itu. Tapi aku bilang sama Beda dia, kepuasannya. beda kepuasannya, benar. Kalau bahagia dinilai dari materi gawat, Kak Era. Ketika kita susah, kita tidak akan pernah bahagia. Makanya kita harus bahagia dari hal kecil. Karena nanam cabai itu kan prosesnya bagus ya. Itu yang bikin aku bahagia gitu loh. Kamu nggak usah ngasih aku 30.000. Ini yang membuat aku bahagia gitu. Jadi makan mie juga semangat gitu. Padahal makan mie juga nggak sehat sebenarnya. Jangan dicontoh ya. Nah, itu untuk self-care. Jadi, teman-teman coba dari sekarang ditulis, di breakdown. Apa ya yang bikin aku suka ya? Apa aku mungkin pas hari libur aku nonton YouTube, atau pas hari libur, kalau perempuan gini, pas hari libur aku mau ini ya, mau rapihin apa, lemari baju gitu. Yang kira-kira yang udah old, nanti aku mau pisahkan. Terus aku mau rapihkan semuanya. Seperti itu. Dibiasakan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut kepada connection, itu untuk langkah ke-6. Nah, dimulai dari sini kita sudah mungkin agak serius ya. Nah, connection. Apa sih connection itu? Connection itu adalah hubungan, menciptakan hubungan. Dengan siapa kita bisa terkoneksi? Connection itu seperti 4 arah mata angin, begitu juga connection dalam hidup kita. Yang pertama kita harus membangun connection dengan Tuhan. Makanya kenapa aku nggak mau step yang kedua jadi step pertama. Aku nggak mau self-care jadi step pertama. Tetap step pertama itu adalah gratitude. Karena kita harus membuka mata bahwa ada yang lebih besar dari kita. Kita harus sadari itu dulu. Kita bangun hubungan yang bagus, ya caranya apa? Kita terus mengucap syukur dalam hal apapun. Yang kedua, dengan alam semesta. Bersatulah dengan alam semesta. Kenapa aku bilang tadi live in the now? Ketika kamu punya masalah, kamu mindful, kamu nggak pernah dengar burung pipit bernyanyi. Kamu nggak pernah merasakan bahwa itu matahari bersinar. Jadi menyatulah dengan alam semesta. Kalau ada kucing, dengar suaranya, kasih makan. Kalau misalkan ada ayam orang jangan dipotong, mendingan yang kita ambil dari ayam pasar, gitu kan. Tapi dengar suara berkokoknya gitu. Oh ya Tuhan, puji Tuhan ya, masih ada suara kokok ayam gitu. Berarti aku masih hidup gitu. Koneksi. Dengan koneksi kita tahu gitu, keberadaan kita lagi di mana ini. Terus yang ketiga, sesama manusia. Nah, kalau aku bisa balik lagi ke sini, Kak Era. Sekalipun kita ibarat kayak teko ini, kita full, penuh. Kalau tidak ada orang di sebelah kita mau berbagi dengan siapa? Kalau kita menjauh, kalau kita menjauh diri, menutup diri, kita tidak percaya dengan orang lain, kita susah untuk membangun koneksi. Sekalipun kamu berpikir kamu full, kamu penuh. Tetapi kalau kita nggak membangun connection, kamu ibarat teko, nggak berbagi susah. Jadi luber dong ya, Mel? Lubernya jadi kemana-mana, nggak teratur. Jadi kayak terbuang-buang begitu aja. Jadi sia-sia ya? Jadi sia-sia. Nah, baru yang keempat, ciptakan hubungan dengan diri sendiri. Ya balik lagi ke tadi, speak love with yourself. Surround yourself with good, gitu. Ini semua berkaitan. Jadi yang nomor ini, yang connection ini yang nomor 6, itu kita balik lagi ke nomor 1. Gratitude lagi, speak love lagi, surround yourself with good, live in the now. Self-care ini adalah behavior ketika kita sudah bisa menjaga 4 connection ini. Nah, bahasa lain dari cinta di sini dikatakan adalah connection. Gitu. Makanya kadang ada hubungan itu nggak usah bilang cinta, yang penting mah connection. Kan kalau kita perempuan kan, do you love me, honey? Man, darling, I give you everything.
I build connection with you. Do I need to tell you I love you so much gitu kan? Kalau kita kan perempuan harus diakui ya. Tetapi kata lain dari bahasa cinta adalah connection. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga connection, maka kita lebih bersyukur dan berkelimpahan. Oke. Sampai di sini aku berharap teman-teman sudah bisa mengerti, terus coba kita renungi supaya ini nanti ilmu ini teman-teman bisa jalani ya. Yang ketujuh, ini mulai dalam nih. Forgive. Di sini dikatakan forgiveness is taking the knife out your own back and not using it to hurt anyone else, no matter how they hurt you. Ketika ada seseorang yang menancapkan pisau ke punggungmu, kamu cabut, tapi jangan kamu tancapkan lagi ke orang lain. Just leave it and forgive it. Sama seperti ke diri kita sendiri, ketika kita membawa masa lalu, membawa trauma, just forgive yourself. Karena kalau kamu belum memaafkan, susah kita untuk maju. Dibilang di sini, saat tidak bisa memaafkan, kata Nelson Mandela, when a deep injury is done to us, we never heal until we forgive. Luka apapun, sedalam apapun, kalau kamu coba untuk membuat itu menjadi sembuh, kalau kamu belum bisa memaafkan, kamu tidak akan pernah sembuh gitu loh. Makanya kenapa kalau kita sakit, kita ada sakit nih, Kak Era, aduh, mual ini, perut kembung nih. Perut kembung. Jangan yang kita ingat gini. Kita tadi makan apa ya? Tadi kita melakukan hal apa ya? Coba kita ingat apa yang terjadi dalam diriku ini. Tadi gue mikirin apa? Apa gue sempat stres? Apa gue sempat marah? Kenapa gue bisa kayak gini? Kenapa asam lambung gue naik? Kenapa? Baru ketika kita sadari, nggak ada apa-apa sih, aku sama suamiku baik-baik aja, aku sama temanku nggak ada masalah, aku kayaknya nggak terpancing emosi dalam beberapa waktu ini. Baru kita cari tahu nih, kita baru makan apa ya tadi ya? Atau mungkin tadi karena aku olahraga tapi nggak pemanasan dulu, makanya kram perut gitu. Itu makanya kenapa kita biasakan proses bertanya ke diri kita sendiri. Nah, ini dia bilang, kalau kita nggak bisa memaafkan, artinya kita tidak akan pernah sembuh dari penyakit apapun. Nah, kalau kita memaafkan, ya balikannya, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang yang lemah itu orang yang tidak bisa memaafkan. Tetapi label dari orang yang powerful, yang kuat adalah memaafkan. Itu aja udah. Kalau kita udah memaafkan, anggap aja itu memang obat buat kita. Kan ini kan self love kan. Kita mikirin diri kita sendiri kan. Diri kita sendiri dulu. Jadi aku pengen sembuh, aku pengen sehat. Ya udah, aku putuskan untuk memaafkan dan gitu loh. Walaupun memang butuh waktu, ya tetap namanya juga proses. Tapi ketika kita bilang kita bisa kok. Oke. Nah, maafkan diri kita dari kesalahan masa lalu. You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Aku pernah melakukan kesalahan, aku pernah kasar sama suamiku, dan aku pernah melihat dia menangis karena kata-kataku, dan itu nggak pernah bisa hilang dari pikiranku, dan aku nggak bisa memaafkan diriku sendiri. Itu menjadi trauma buat aku gitu. Gila, gue nggak bisa menjadi yang terbaik buat laki gue ternyata sampai saat ini. Aduh, gimana ya supaya suamiku tuh bisa mencintai gue lagi seperti dulu dan tidak mengingat apa yang pernah gue katakan. Kita nggak bisa balik lagi ke situ gitu. Waktu terus berputar. Kalau suami kita udah memaafkan kita, tapi kita belum bisa memaafkan diri sendiri, ya percuma gitu. Kita nggak bakalan maju. Tapi ketika kita bilang, oke, itu kesalahanku, aku mau menjadi lebih baik dan aku tidak mau menyakiti lagi pasanganku. Nah, kita coba lagi cara yang simpelnya. Kalau ternyata karena ada hal yang betul-betul menyakitkan kita dari trauma, dari masa lalu, gimana caranya sih Mel, gue bisa memaafkan diri gue sendiri? Coba ingat satu hal yang benar-benar sampai sekarang itu nggak bisa dimaafkan. Terus tulis. Kita bikin agenda, tulis. Tulisnya apa? Tulis 5 hal positif dari kejadian itu.
5 hal aja dulu, tapi kita paksa ya. Kalau misalkan 2 rasanya bakal ketarik lagi gitu loh ke trauma itu. Tapi kita bikin 5 supaya kita sadar, ternyata positifnya banyak ya, ada 5 ya. Gitu. Dan aku makin bersyukur. Gitu. Dikatakan di sini, there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Kalau kamu cinta kepada dirimu sendiri, artinya memaafkan. Kalau sampai sekarang, sampai step ini kamu nggak bisa memaafkan, lupakan itu, self love nggak ada. Karena dibilang there is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Oke. Berikutnya, ketika kita sudah memaafkan, apa yang kita lakukan supaya betul-betul kita bisa lega? Let go. Buang semua hal yang menjadi toksik, yang menjadi racun ke tubuh kita. Buang. Melepaskan artinya tidak lagi menggenggam sesuatu dalam pikiran kita. Berarti dibuang itu berarti nggak digenggam lagi. Lepas. Lepaskan kepahitan, lepaskan kesakitan, lepaskan trauma. Kenapa? Tadi kan kita bilang kalau kita forgive, you heal. Ya kan tadi ya, kata Nelson Mandela. Ketika kamu memaafkan, kamu sembuh. Tetapi kalau kamu tidak akan pernah memaafkan, ya kamu tidak akan pernah sembuh. Nah, dan when you let go, you grow. Ketika kamu sudah melepaskan, artinya kamu bertumbuh. Berarti naik lagi nih stepnya. Kamu sudah memaafkan, artinya kamu disembuhkan, artinya kamu bertumbuh. Gitu. Oke. Nah, dikatakan di sini, it doesn't take a lot of strength to hang on. It takes a lot of strength to let go. Nah, sekarang aku boleh bertanya nggak sama Kak Era? Kalau misalkan, aku berharap semua kita bahagia di sini. Tapi seandainya jikalau ada sesuatu yang betul-betul tidak bisa dilepaskan, sebetulnya hal apa sih? Kenapa sih itu nggak bisa dimaafkan? Kenapa, apa yang membuat Anda tidak bisa melepaskan? Ada yang mau jawab dulu? Ada yang mau Oke, ada yang mau jawab? Belum ada nih. Belum ada. Oke. Apa yang membuat Anda tidak bisa melepaskan? Apa ya? Kadang-kadang kayak old memories come back gitu kan. Jadi pada saat udah mulai tenang, udah mulai ini, tiba-tiba ada ibaratnya percikan api gitu kan. Ingat lagi, emosi lagi gitu kan. Jadi aku pikir gini, belum let go ternyata sebenarnya sih. Kalau udah bertahun-tahun udah kalem gitu kan, udah oke gitu, kayaknya udah asik-asik aja nih gue gitu. Begitu ada yang ingetin atau apa, ribet lagi gitu. Jadi aku mikir gini, berarti nggak benar-benar tulus nih kayaknya gue nih melepaskannya gitu kan ya. Oke, udah ada yang jawab nih. Oke. Kalau Mirna bilang belum bisa memaafkan setulusnya, masih ada rasa sakit hati gitu. Kalau Rizka bilangnya kadang sulit melepaskan karena anak gitu. Jadi macam-macam ya sebenarnya ya. Hal-hal yang membuat kita we cannot forgive gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kita bisa sih bilang di mulut gitu kan. Yeah, forgive him, or yeah, forgive you, gitu kan. Tapi tetap aja pas seperti yang aku bilang, atau mungkin kita lagi at our lowest point, ya kan. Terus nggak ada teman buat ngomong, nggak ada ini. Akhirnya kita semua yang negatif muncul lagi. Kadang-kadang hal-hal yang negatif itu kayak kalau di film kartun tuh, yang kanannya angel, yang sebelah kirinya ininya kan, devilnya kan. Terus devilnya bilang gini gitu. Jadi ibaratnya tadi kan Melvin kan bilang yang buruknya 1, terus positifnya ada 5 gitu kan. Ini yang
Ini yang buruknya 5, positifnya 1, akhirnya kita ketarik lagi, gitu kan? Terbalik. Makanya itu kan kita Bener. harus push. Kita harus bijak, ingatnya harus bijak. Kita harus cari, pasti ada. Nah, kalau aku boleh bahas, bayangkan apa yang membuat Anda tidak bisa melepaskan. Beragam ya tadi jawabannya. Nah, aku mau kasih tahu sesuatu. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa dulu ya. Hal yang tidak bisa kita kontrol adalah pendapat orang lain terhadap kita. Mau mereka bilang aku apa, mau katakan aku apa, mau mereka menggosip aku sama orang lain itu apa, aku nggak bisa kontrol mereka. Aku nggak bisa kontrol orang lain berpikir tentang diriku sendiri. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol, pemikiran kita sendiri. Jadi kalau aku balik lagi, apa yang membuat kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri? Kita punya kuasa untuk mengontrol pemikiran kita. Makanya dikatakan. Ini benar nih yang si Elis bilang, betul Kak Era katanya. Saya juga seperti itu, memaafkan sih udah, tapi sulit melupakan. Dan akhirnya baru sadar bahwa saya sebenarnya belum mengampuni gitu. Oke. Benar ya. Jadi the power itu ada dalam diri kita gitu ya. Yes. Kita jangan dikontrol oleh emosi. Makanya dibilangkan, kalau aku lihat dari pelajaran di Eureka Woman, Joy ya, kakak Joy Pauline dibilang bahwa kita, emotional intelligence itu penting banget. Jangan pernah kita dikontrol sama emosi. Kita sendiri yang mengontrol emosi itu kemana. Jadi kalau dibilang, kenapa kita nggak bisa melepaskan? Siapa yang nggak bisa? Kita sendiri, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan Pak RT, bukan Satpam, bukan. Kita. Diam bukan berarti kalah ya, Mel? Diam bukan berarti kalah. Ada saatnya kita diam. Karena memang kita pikir, that is the best way to handle this matter, gitu ya. Betul. Lebih baik kita diam daripada berkata-kata menyakiti orang lain dan akhirnya menyakiti diri kita sendiri. So, sometimes diam itu adalah emas, betul. Makanya, buat teman-teman supaya kita bisa memaafkan, ya sama aku juga gitu. Aku juga terkadang aku harus berusaha dan belajar untuk memaafkan. Kita harus berpikir aja, seperti di gambar ini, ketika kita hang out, ya, ketika kita menahan, aku nggak bisa mengampuni, aku belum bisa memaafkan. Lihat apa yang terjadi di tangan itu, luka. Lebih melukai diri kita dan nggak bagus buat hidup kita gitu ya. Betul. That's more damage. Exactly. Do you think that anybody care? Kalau misalkan kita benci sama mereka, terus mereka pikir, apakah kita pikir mereka peduli? Belum tentu kan. Kita yang ada menghabiskan diri kita sendiri gitu loh, untuk tidak bisa mengampuni. Makanya kenapa di gambar ini, ketika kita hang out, berdarah, tambah lagi kita hang out, udah berdarah, tambah berdarah, bisa jadi ya putus gitu loh, tangan kita gitu. Tetapi ketika kita lepas, lihat tangan kita, semakin pulih. Semakin pulih, tangan-tangan yang luka, kan pasti skinnya itu kan terbuka kan, digantikan dengan kulit yang baru, ya kan? Kalau misalkan kita detox atau apa gitu, muka itu kan peeling tuh, ya kan? Pasti ngelupas dulu, terus digantikan dengan kulit baru. Yang akhirnya dibilang tadi kan, kalau kita memaafkan, you heal, and then when you let go, you grow. Kamu akan bertumbuh. Nah, mulai sekarang kita sama-sama berpikir kalau memaafkan itu semudah kita membuka telapak tangan. Ingat aja gambar ini, buka semudah membuka telapak tangan. Emang nggak bisa, Kak Eva. Nggak segampang itu. Benar juga kata Ford. Ketika kamu bilang kamu tidak bisa, ya kamu benar. Kamu tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau kamu bilang dengan lantang, aku bisa. Ya kamu bisa. Itu semua pilihan. Kamu bisa, kamu tidak bisa. Gitu. Iya, benar. Ini termasuk dengan orang-orang sekitar kita juga ya, Mel? Yes. Betul. Soalnya kayak gini, aku nih kebetulan ini pengalaman aku pribadi gitu. Jadi aku nggak pernah gitu kumpul-kumpul sama grup orang-orang Indo di sini gitu kan. Terus baru-baru ini aja recently gitu kan, kayak the last 2 years lah gitu, mulai kenal-kenal orang Indo, kenal ibu-ibu yang lain gitu. Nah, last year itu lebih aktif lagi karena during the lockdown kita jadi saling bantu-membantu gitu.
Kayak Iya. beli nepi kan dibatasin cuma boleh 2 maksimum gitu. Sedangkan aku kan punya 2 anak yang masih pakai nepi dengan different Oke. size gitu kan. Terus temen aku nggak pernah ketemu, cuma di WhatsApp grup gitu dia bilang, anak lo umur berapa? Gue beliin deh kan kalau terus aku bilang, emangnya anak lo punya pakai nepi? Enggak, anak gue udah nggak pakai nepi lagi. Tapi kan gue bisa beli Oke. ngantri beli 2 gitu kan, buat Iya. buat anak lo yang satu lagi. Oh iya benar juga ya. Terus aku pikir gini, gila ya ini positif vibe gitu kan. Jadi lingkungannya semuanya gitu kan, yang mensupport kita. Totonya aku di kumpulan ibu-ibu yang lain itu sama sekali aku nggak berpikiran negatif, nggak berpikiran apa. Ternyata tukang gosip, suka ngomongin, bener-bener yang ngomongin gitu. Terus aku pikir gini, Iya. I was so mad at that time gitu ya. Aku Oke. pikir what should I do? Lu kagak tahu ya, gue kalau di Indonesia tuh gue labrak lo semuanya gitu kan. Bener, Iya, ya benar kan? benar benar benar. Terus aku pikir gini, gue di negara orang gitu kan, yang Iya. bala bantuan semua saudara yang tentara, yang Mm-mm. para orang-orang penting nggak bisa gitu kan, ibaratnya. Nggak Batak bisa kan turun bawa tangan. pasukan ya. Benar benar benar. Jadi aku Benar pikir benar. gini, pas aku di sini aku pikir gini, aku kebetulan ngomong sama ada orang Boru Batak juga di sini. Terus aku bilang gini, menurut kau gimana lah ini? Aku bilang gitu kan. Ya Iya. Bataknya keluar gitu kan. Terus kata dia, Natural natural. ya natural. Terus kata dia, kalau aku itu kalau ngomong memang begitu aja aku ngomong. Kalau ngomong aku belak-belakan Iya. langsung di depan. Tapi nggak sembunyi-sembunyi, nggak pala lah aku suka gosip-gosip begitu, Suka kata gitu kan. Ih bener Oke. juga ya. Jadi gimana dong kita? Aku bilang gitu. Iya. Kata dia gini, nggak usah lah kita temenan begitu, kita tetap Iya. baik ya, kita tetap menjaga silaturahmi tapi menjaga jarak Iya. gitu. Karena Iya. aku pikir ya benar juga, karena kalau kita tetap ada di kumpulan itu akan semakin kayak benang kusut gitu ya Benar. kan, akan semakin banyak Benar. ini omongan gosipan yang Betul. nggak, which is not true gitu ya Iya. kan. lu Iya. lu kan baru tahu gue ini setahun doang, apa yang lu tahu tentang gue gitu kan. Tapi Iya. ngomongnya, dan aku pikir ini, daripada nanti gue diomongin sama dia, terus nanti diomongin maksudnya ibarat ke grup yang lebih besar lagi segala macam, padahal itu Iya. semua fitnah dan gosip, ya udah deh, I prefer to stay away from you, ya kan? Iya. Tapi tetap baik, Tetap nggak baik. nggak melabrak-labrak seperti adatnya aku yang asli gitu. Iya. Terus aku pikir gini, itu kayak menurut aku sih more peaceful, karena apa? Dia kan nggak bisa dong gosipin lagi tentang aku, karena kan aku nggak ketemu dia, ya kan, nggak Iya. ngopi-ngopi bareng, terus nanti dia bilang apalah atau apalah gitu kan. Jadi aku pikir, I think that's the best way gitu. Terus aku bilang sama temanku yang Batak juga, iya aku Iya. rasa pun gitu ya, mendinganlah kita kayak gini gitu. Iya, Nggak iya, iya. nggak nggak penting lah kita punya teman 1.000 orang, tapi kalau nggak ada yang benar Gak ada kan? yang beres. Mendingan kita punya teman sedikit ya, tapi benar-benar teman yang bisa Iya. mensupport kita Iya, menuju benar. hal-hal yang positif. Betul, betul. Benar banget. Jadi kayaknya environment itu really apa tuh namanya, important ya. Iya, betul, betul. Nah, semakin gini, jangan pernah kita takut dengan apa kata orang. Tugas kita melakukan yang terbaik, itu aja. Kita lakukan hal yang terbaik. Karena gini, kalau kita sudah tahu dia menggosipkan kita di lingkungan kecil, itu kan bukan berarti dia nggak bisa menggosip juga di lingkungan luar. Terkadang Betul. terkadang orang-orang gini, kalau orang tipenya menggosip, kalau misalkan gini, kayak kakak kan coba untuk putuskan hubungan gitu kan, nah, itu benar langkahnya kak. Tapi kakak jangan pernah worry gitu loh. Kalau kakak tuh takut digosipin, it's okay, terserah. Mau digosipin apa-apa juga terserah dia gitu. As long kakak tetap lakukan yang terbaik. Karena apa? Kalau orang penggosip, semakin kakak nggak ada, semakin dicari. Makanya kan dibilang gosip itu kan mencari informasi gitu kan, gitu. Makanya kenapa gosip itu ada, karena dicari gitu. Atau kadang memang nggak ada hal itu tuh dibuat gitu. Jadi
kalau 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 bisa sih ya, kalau aku gitu ya Kak, biarin aja nggak apa-apa. Biarkan mereka menggosip, itu mereka gitu. Karena gini, kalau dia menggosip ke orang yang salah, ya udah berarti menjadi grupnya. Tapi kalau misalkan dia menggosip ke orang yang benar, mereka juga kan pasti kan bisa memilah, tukang gosip ini, itu kan nanti juga dia dijauhin juga sama orang lain gitu kan. Tapi jangan aku sih worry. tapi seperti yang Melvin bilang di awal-awal, unfriend aja kalau misalnya di Friend, sosial media gitu ya, kan. iya Karena kita betul. nggak mau hal-hal, memang terserah lu mau gosip atau Ya, apa gitu. Tapi aku berpikirnya, it is better for me gitu, karena aku pikir yes, aku nggak mau ada energi negatif di sekitar aku betul, betul, yang ibarat, karena aku ini tipenya, tahulah orang Batak ya, tipenya betul. itu gampang tersundut gitu. Langsung kebakar aku. Benar, benar. Kalau orang Jawa mungkin ya, sorry kalau misalnya salah, tapi maksud aku kalau orang Jawa mungkin lebih Kalem, kalem, lebih lebih kalem. legowo ya, lebih gini, Iya, ora opo-opo gitu iya, kan. lebih Kalau lebih aku lebih sabar. yang benar, kalau aku kayak kesundut langsung gitu. Iya, iya, iya. Jadi Aku aku juga pikir gitu, Kak. daripada aku emosinya jadi nggak stabil dan Mm-mm. kepikiran, padahal itu nggak Iya, benar iya, dan nggak penting gitu kan. iya. Anak-anak dikasih makan, masak apa ini itu perlu pikiran, kenapa jadi gue harus mikir yang begitu Betul. juga gitu. Jadi aku pikir udah gitu. Iya, benar, benar, benar. Benar. Jadi unfriend aja gitu loh. Kalau misalkan ternyata kakak bisa keluar dari grup itu ya keluar gitu. Kalau misalkan bisa unfriend ya unfriend gitu. Nah, kalau yang tadi aku bilang itu barusan itu kalau misalkan mereka terikat dengan kultur, misalkan kayak kita orang Batak kan pasti ada arisan marga nih gitu kan. Kita nggak enak keluar dari situ gitu loh, nggak enak sama ketua adat gitu kan, nggak enak sama kepala suku, nggak enak sama opung, nggak enak sama bapak udah di situ gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau ada asosiasi yang nggak bisa kita hindari, artinya pertama yang harus kita ingat, kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu. Jadi don't worry gitu loh, cuek, peduli amat lah gitu, biarin aja. Tetapi ketika kita terjebak dalam kumpulan itu ya kita mulai step away gitu, cari cara lah gimana pindah tempat duduk atau gimana gitu, cari cara gitu. Tapi yang pasti pertama udah nggak usah dipikir, jadiin aja gitu, karena kita nggak bisa mengontrol apa kata orang terhadap kita gitu. Oke ya, ini kita let go. Terus ke step berikutnya nomor 9, passion. Melalui proses kita dibentuk, maka bersabarlah. Tadi aku dengar dari beberapa teman-teman, dari Kak Era juga, saat pandemi seperti ini yang bikin gue nggak sabar adalah anak-anak gitu kan, langsung keriting rambutnya naik ke atas gitu kan, kayak kesetrum gitu kan. Betul. Udah dipukul pantatnya masih kayak gitu kan. Tapi sifat keibuan kita gitu kan nggak tega, udah gitu kita peluk lagi, maafin Mama Yana gitu, besok nakal lagi. Bikin emosi. Tapi ada satu yang kita harus ingat. Masa iya kalau kita melahirkan anak langsung gede, terus kita nggak nikmati prosesnya dong? Justru di momen-momen kayak gini sebetulnya yang indah, ketika kita melewati proses. Kita melihat pada saat anak-anak nakal-nakalnya, pada saat anak-anak sekolah, gitu kan. Karena kalau anak-anak udah gede itu kadang kita berpikir, aduh kenapa ya kamu kayak cepet gede ya nak, ya balik lagi nak ke anak kecil gitu, pas lucu-lucunya gitu. Jadi itulah indahnya proses gitu. Jadi kita harus bersabar. Kesabaran adalah kemampuan kita menahan emosi atau keinginan dan bertahan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh. Jadi kalau tadi kata Kak Era, kita belajar dari orang Jawa tuh legowo. Sabar ya Tuhan, sabar. Mana kopi? Ngopi lah. Kita ngopi. Sabar ya Tuhan. Iya nak. Kita sabar. Nah, sabar juga dikatakan kekokohan. Kita kokoh. Apapun itu. Hal apapun yang membuat kita emosi, kita harus sabar. Nah, manfaat dari sabar nih, balik lagi. Pertama, menenangkan hati dan pikiran, betul. Of course. Yang kedua, menyehatkan tubuh kita. Betapa efeknya tubuh kita ini kepada pikiran kita. Emosi kita sakit, kita nggak memaafkan, kita juga nggak sembuh, kita nggak sabar juga kita sakit. Gitu. Jadi tubuh ini menuntut kita untuk ya ini belajar self love gitu loh. Karena kan kita satu kesatuan ya sama semua di dalam tubuh kita. Jadi mereka itu menerima informasi di dalam ini. Ketika kita sedih, ya udah hormon di dalam tubuh kita ya udah sedih juga gitu. Karena
kita menyampaikan informasi lewat emosi kita, terus mereka menerima informasi. Oh, kata Melvi kita sedih, ya udah deh kita sedih. Jadi mereka nggak berproduksi gitu loh. Itu makanya kenapa kita sakit. Terus yang ketiga, dari kesabaran itu yang perlu kita nikmati adalah proses, indahnya proses. Tadi aku bilang, kenapa aku betul-betul bahagia ketika cabai rawitku itu numbuh. Yang bikin aku bahagia adalah prosesnya, bukan cabai rawitnya. Jadi kita menikmati prosesnya. Nah, rumusnya ya udah ikhlas, berbesar hati, positif. Udah itu aja. Ikhlas, berbesar hati, positif. Balik lagi ketiga itu. Dibilang di sini, train your mind to see the good in every situation. Yuk kita latih pemikiran kita. Ketika kita bersabar itu pasti ada positive thinking-nya, pasti ada positive way-nya, pasti. Sabar, pasti datang nanti hal yang positif. Nah, Imam Ali mengatakan, passion ensures victory. Kesabaran menggaranti kemenangan. Kemenangan. Jadi terkadang benar kata Kak Era, kita perlu diam dan bersabar karena berlalunya dengan waktu, gitu kan. Dengan kita tidak mengatakan apa-apa, tidak mengeluarkan kata apa-apa, di situ kita menang. Tuh, aku mau bikin satu contoh ketika ada suami istri berantem, gitu kan. Terus biasanya gitu kan kayak aku gitu kalau lagi berantem itu kalau aku nggak ngomong itu bukan aku gitu rasanya tuh kalau apalagi kan kita kan orang Batak kan to the point ya, aku harus to the point. Cuma masalahnya aku nggak ke point gitu Kak, aku ngeliling-ngeliling dulu, muter-muter. Nah yang muter-muter ini yang parah gitu, yang seharusnya nggak aku sampaikan, yang seharusnya masa lalu aku tutup, aku bongkar gitu. Jadi dan saat itu terjadi, yang ada malah karena diawali dengan hal seperti itu, yang ada malah jadi rusak gitu, malah jadi buyar. Makin amburadul ya. Makin amburadul gitu. Pertama makin amburadul, yang kedua suami makin geleh gitu, makin jijik gitu sama kita gitu kan. Yang ketiga, terus nggak nemu solusinya. Nah, solusinya next time kita diem dulu Kak. Diem dulu, bersabar. Bisa jadi ketika kita diam, suami kita yang bertanya, anything happen to you? Nah, baru kita di situ bilang, persepsiku, kamu kurang memperhatikan aku. Oh iya kah? Terus kita bilang, maaf ya sayang, aku diam karena aku nggak mau marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Suami kita langsung meluk, oke honey, apa yang kurang dari diriku ini, apa yang perlu kulakukan untukmu. Itu satu hal kecil lah ya, satu hal contoh kecil gitu. Dalam mungkin banyak gitu loh teman-teman yang mengalami hal yang lebih parah dari itu gitu. Ada waktunya kita diam dulu dan sabar sampai waktu itu yang menjawab gitu. Oke ya, itu dari passion. Baru ini yang terakhir, ladies. Take your power back. Nih. Charging lagi gitu loh. Charging lagi baterainya, ambil lagi powernya, dan hati-hati. Ini ada 3 hambatan yang biasanya bikin kita down. Yang pertama pandangan orang lain, yaitu orang terdekat. Contohnya suami kita gitu ya, kita udah berusaha self love, kita mau change behavior, kita mau merubah mindset kita, terus kata suami kita gini, "Alah, 30 tahun kok nggak pernah berubah, sekarang mau berubah." Nggak yakin aku kok mau berubah. Nggak mungkin mah kok berubah mah kayak gitu caramu. Gitu. Jadi biarkan, anggap itu rumput yang bergoyang. Kita tetap pada tujuan kita bahwa kita mau membangun keromantisan dalam rumah tangga. Biarin, terima kasih sayang kamu udah ngomong kayak gitu, I love you. Still moving on, kita tetap move. Yang kedua, waktu. Nah ini biasanya, Mel, gua masih sibuk Mel, punya anak 5, beda 1 tahun. Semuanya, bayangin kebutuhannya banyak. Udah gitu aktifnya mereka seperti apa. Boro-boro Mel, gue bisa self love Mel, boro-boro gue bisa take your power back, boro-boro gue bisa gratitude, boro-boro gue bisa mengikuti step-step itu. Gak bisa gue Mel. Ya udah itu mah pilihan. Kita balik lagi tadi seperti apa kata Ford bilang, ketika kamu bilang bisa ya kamu bisa, tapi ketika kamu bilang kamu nggak bisa ya kamu nggak bisa. Pilihan. Makanya dibilang remember where you started. Kenapa kamu mulai dan di mana kamu mulai. Ingat, kamu mulai itu untuk apa?
gitu. Yang ketiga gagal. Biasanya kalau udah gagal, aduh gue nggak bisa Mel, nggak bisa bangkit lagi Mel, gue udah gagal Mel, gitu. Padahal dari kegagalan itu adalah rumusnya kita supaya berhasil. Orang besar manapun, mau Anthony Robbins, mau Jack Ma, pasti yang dia ceritakan adalah gagalnya dulu. Karena dari situ dia nemu rumusnya. Itu it's okay, gagal, gak apa-apa kok. Gitu. Oke. Nah, setelah hambatan itu bisa kita lalui, kita harus ingat bahwa kita bernilai. Saya bernilai. Makanya kenapa di grade itu tadi, I'm grateful for who I am, for all I am. Kita bernilai. Yang kedua, bersyukur atas kegagalan. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan aku gagal hari ini. Artinya besok aku bisa berhasil. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Tujuan kita apa? Membangun keromantisan dalam rumah tangga. Udah itu aja. Yang penting gue mau suami gue cinta sama gue, kita bisa seks satu hari 5 kali, tanpa berapi-api, keuangan bisa lancar, dompet nggak kosong. Gimana caranya ladies? Self love udah pokoknya. Udah itu aja. Don't stop until you're proud. Oke? Okay? Karena dibilang di sini Kak Era, you can love others only if you are able to love yourself. Jadi ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, artinya kita able untuk mencintai orang lain. Kita udah ngerti gitu loh. Kita udah ngerti mencintai diri sendiri, tinggal kita terapkan ke orang lain. Nah, ini ada hubungannya dengan energi feminin untuk besok. Gitu. Ini okay. Ini menarik banget. Nanti kalau misalkan ada yang mau lihat lagi PowerPoint-nya, nanti kan ini bisa ditayangin lagi ya kayak ya di YouTube ya. Iya, di YouTube betul. Nanti teman-teman bisa jadi bisa ditonton. Bisa ditonton lagi, terus bisa ditulis, bisa jadi agenda atau gimana lah caranya gitu. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Sampai ketemu besok ya. Kita belajar tentang energi feminin yang ada hubungannya sama self love. Ini lebih menarik lagi kok informasinya. Nah, jadi make sure kita semuanya besok join lagi ya. Iya. Oke. Oke, thank you. Good night. Bye-bye. God bless you all. Thank you.